warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya akan mencoba eksplor sebuah kampung ya, yang sangat sepi sekali, yang dimana di sana hanya ada beberapa rumah dan akses jalan untuk menuju ke perkampungan ini harus melalui jembatan yang terbuat dari bambu seperti ini. Ini terkenal dengan kampung yang paling sepi di dunia. Nah, di bawah sana aliran sungai, yang di sana juga ada sebuah goa, teman-teman. Nah, di situ ada goa yang air sungai ini sangat biru sekali. Ini sangat merinding. Ini kalau beban terlalu banyak bisa ambruk ini ya, jembatan ini. Oke pemirsa, jadi kita sudah sampai di sebuah lokasi desa yang dimana desa ini akses jalannya sudah kita lewati tadi melalui jembatan bambu. Dan saat ini saya bertemu dengan warga Pak Rengas Mas itu Pak? Pak Kolek. Pak Kolek, warga desa apa ini Pak namanya Pak? Mojokoncot. Mojokoncot itu nama asli desa atau dukuhan? Cawan Kedung Gede ya sini. Aslinya Kedung Gede ya? Okay, kalau Gede. Bahasa julukannya itu lebih terkenal atau lebih viral Mojokoncot. Mojokoncot gitu ya. Mojokoncot. Nah di sana itu ada berapa rumah Pak di desa ini Pak? Ada 4. Ada 4 rumah. 4 rumah. Yang dulunya sebelum 4 rumah ini ada berapa rumah? Katanya dulu sebuah desa yang besar sini. 1971 ada 18 rumah. Tahun 1971. 18 rumah nggih. Iya. Dan sekarang hanya tersisa 4 rumah saja. Pak, kita agak maju ke sana Pak. Yuk. Saya penasaran dengan 4 rumah yang ada di desa Mojokoncot ini. Desa tersepi di dunia. Yang ini sedikit kita mendengar berita bahwa desa ini tersisih atau apa namanya tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Nggih leres Pak. Nggih. Jenengan sudah tinggal di desa ini sudah berapa lama Pak? Mulai bayi 71. Berarti jenengan dilahirkan di desa ini ya? Ya. Tadi di belakang kamera jenengan menyampaikan bahwa pernah dulu desa ini didatangi aparat dari kecamatan. Iya. Ya melihat-lihat. Survei. Ada nggak indikasi untuk memberi bantuan atau apa di desa jenengan ini Pak? Ya ada misalnya sanggupan tapi tidak terlaksana. Pernah ada janji. Janji-janji. Untuk apa? Untuk membenahi jembatan. Tapi tidak terlaksana sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang datang ke sini Pak Camat gitu. Iya, Pak Camat. Perangkat-perangkat yang lainnya. Iya, sudah 1 tahun. Tapi sampai saat ini belum ada respon atau tindak lanjut untuk pembenahan jembatan yang ada di sana tadi. Tidak ada. Padahal harapannya warga sini supaya akses jalan sini mudah, itu jembatannya. Jembatannya segera dibenahi. Supaya bisa memudahkan akses ya. Oke, yuk ke sana. Nanti kita sambil ngobrol dan kebetulan hari ini banyak yang di rumah Pak nggih? Iya. Sebagian mata pencarian warga sini apa? Bertani? Tani. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 rumah. Kalau yang sebelah sana itu Pak kosong Pak? Kosong. Ya itu kosong. Orangnya kemana Pak? Pindah ke Klagen. Tapi rumah ini ditinggal begitu saja? Iya, ditinggal. Kalau dijual kira-kira laku nggak? Ya enggak laku. Nggak laku Pak ya? Enggak laku. Padahal ini sertifikat Pak ya? Iya, sertifikat. Bukan Tok D atau Perhutani bukan ya? Bukan. Asli sertifikat. Sertifikat. Rumah seperti ini kalau di kota masih ada harganya loh Pak. Ini mungkin karena akses jalannya tadi, jadi hanya ditinggal begitu saja. Iya. Tapi tanah masih tetap hak milik ya? Hak milik. Masih hak milik. Hak milik. Oke. Kalau yang ini masih dihuni. Dan penghuni ini masih kerabat jenengan. Yuko kula. Oh, masih anak. Nggih, kerja kuli bangunan. Ya. Yang tadi di belakang kamera jenengan menyampaikan bahwa ketika berangkat kerja, motornya ditilang. Iya. Ditilang di Mojosari. Padahal itu
motor jadul ya Pak ya? Iya jadul. Ditilang sampai sekarang belum Iya. belum keluar. Belum. Padahal itu buat itu ya. Bekerja. Iya, buat kendaraan ya. Buat kendaraan bekerja. Sehari-hari pulang pergi dari proyek ya. Iya. Ketika ada razia kan tilang. Padahal itu motor nggak ada harganya ya Pak. Iya, tidak ada harganya. Motor jadul, motor jadul banget lah pokoknya. Iya, Pak. jadul. Nah, inilah Pak Indonesia Pak. Nah, teman-teman, jadi di sini hanya terbatas sungai. Ternyata dulu di sini tuh ada 17 rumah yang sekarang hanya tinggal 4 rumah saja di sini. Sangat sepi sekali. Kalau listrik Pak, kalau listrik di sini Ya dari 99 pasang nih. tahun 99. Kalau dulu 99. sebelum ada listrik untuk penerangan sehari-hari pakai Nyalur. oh nyalur Nggih. kabel kecil itu ya. Nggih, Saya kabel tarik ke sini ya. Nggih. Nggih. Nah, itu istri jenengan sama anak tadi ya. Kenapa masuk? Loh, Dek, Ibu paring asma sinten, Bu? Bu Winarsi, Istrinya Pak Kolik. Pak Kolik. Dan ini anak, nggih, dan punya adik bayi. Nah, tadi katanya Pak Kolik ya bilang bahwa motornya suaminya Mbak siapa namanya? Mbak Eka. Mbak Eka ini ditilang gitu ya. Padahal itu kendaraan satu-satunya untuk pulang Kerja. pergi berangkat kerja. Mudah-mudahan nanti segera bisa keluar ya. Iya. Karena itu memang sangat diperlukan. Selama tinggal di sini pernah nggak jenengan didata atau mendapat kayak seperti bantuan sembako atau bantuan dari pemerintah gitu? Pernah. Pernah. Tapi keluarnya niku arang-arang lah. Kayak 3 bulan sekali dapat, 6 bulan sekali nggak dapat. Dapat undangan, dapat sembako. Kalau nggak dapat undangan nggak. Selalu dapat lah intinya Iya, undangan iya, dulu kan gitu ya. iya. Berarti dapat, Iya. tapi nggak dicabut ya. Enggak. Oke. Berarti dapat bantuan kan gitu. Iya. Keluh kesah yang jenengan alami ketika tinggal di tempat anggaplah ini karena akses jalannya sangat susah, harus melewati jembatan itu Ya jembatan tok itu. hanya jembatan. Iya. Harapannya Dibangun. Minta bantuan naik jembatan. Jadi keinginan warga sini semua itu Iya. supaya jembatannya ini segera Dibangun. dibangun gitu Iya. ya. Padahal kemarin sudah ditinjau dari Iya. camat tapi 1 tahun belum ada tindak lanjut. Enggak. Ya. Oke. Dibetuli sendiri. Itu kan dari bambu ya, dari bambu. Iya, Itu warga sini sendiri ya, Iya, ya bapaknya sama adik ini. gotong royong gitu. Iya. Ya mek 2 tok ini. 2 orang. Iya, 2 orang tok. Bapaknya kali adik tok niki mboten enten sing bantu. 2 orang, 3 rumah anak jenengan. Nggih. Suaminya kerja di proyek. Nggih. Dan yang sana itu sudah pindah. Iya. Berarti tinggal 3 rumah ini aja ya. Nggih. Yang lainnya sudah nggak ada. Dulu kan banyak tetangganya di sini ya. Hmm. Tahun berapa? 21. Kalau mbaknya jadi Mbak Eka, ya Mbak Eka ya. Nggih. Apa keluhannya Mbak Eka? Ya kalau mau ke mana-mana beli apa, kalau kehabisan apa-apa mendadak, kalau nggak ada yang nganter ya harus jalan kaki terpaksa. Jadi kalau naik motor sendiri takut gitu ya. Ya. Seorang perempuan kan. Apalagi malam ya Mbak Eka ya. Iya. Ya. Kalau malam Kalau malam itu gelap. Iya. Jadi kalau misalnya mau keluar itu batasnya sampai jam berapa kalau malam? Jam 7 gitu sudah. ya jam 8 itu wong berangkat tahlilan sama tibaan itu jalan kaki. Jalan kaki? Berduaan. Naik motor nggak berani ya? Mbak? Enggak, malam jalan kaki. Apalagi kalau hujan. Nah, enggak Gimana? berani. Nggak berani. Takut digigit ular. Nggih. Ya mudah-mudahan segera apa ya terlaksana apa yang jadi harapan warga sini semua ya. Ya Bu, ya Mbak ya. Nggih. Oke. Di desa Mojokocot ini yang ternyata teman-teman di sana itu dulu banyak sekali rumah-rumah yang jumlahnya kurang lebih sekitar 17 kalau nggak salah. Dan itu masih ada tersisa satu rumah. Itu mulai tahun 71 masih berdiri seperti ini. Ini dulu perkampungan yang sekarang bukan sebagian lagi, sebagian besar penduduknya sudah pergi meninggalkan desa ini, desa Mojokocot ini. Nah kali ini kita akan berbincang dengan Mas siapa namanya? Buati, Mas Buati, Bu Buati. Buati, Iya. nama yang bagus, seperti namanya artis. Jadi ini rumah jenengan Mas ya? Nggih. Rumah. Peninggalan orang sepa, Oh, jadi ini rumah orang tua. peninggalan orang tua. Jenengan Iya. sendiri sudah berkeluarga. Udah
Punya anak berapa? Satu. Satu. Dan tinggal di sini juga. Iya. Oh, sekarang istrinya Istrinya kerja? kerja teng Kalimantan, pindah. Kerja Kalimantan nggih. Pisahan teng Kalimantan. Oh, jenengan? Merantau tasian. Oh, merantau, Nggih. bukan pisah. Bukan pisah Merantau. toh? Pun bisa, cara nonton bisa merantau, cara nonton dari kalau dari rezeki ya. Jangan dari kuan bangsul male, cara saya sih kepikir merantau nyambut damel. Jadi cek mboten enten istilah nopo KDRT ta nopo nek kena masalah kan ada rumah tangga nek mboten dados tunggal kan mboten asal. Jadi ini kan bisa rumien ngoten. Oh, gitu. Tadi ada Nggih. kedepannya itu untuk cerai. Saya udah cerai. Udah cerai. Udah cerai. Anak sekarang di Saya. ikut jenengan. Nggih. Istri orang mana? Orang sini? Istrinya? Asli orang Istri- sini? Orang sini. Asli orang sini. Hmm. Kenapa kok sampai pisah atau cerai gitu mas? Faktor apa? Di lokal pendidikan di sini terlalu Sepi. sepi. Jadi sampai segitunya mas ya? Iya. Jenengan sampai maaf ya bercerai dengan istri itu karena desa jenengan ini sepi. Terpencil. Iya. Jadi istri jenengan itu merasa butuh apa ya tempat yang rame gitu ya. Iya. Tapi nggak bisa diperbaiki, kembali lagi rujuk gitu nggak? Nggak bisa. Kali mawon gini masalah niku nek cara ngoten kan pihak istri cara ngoten sing kepingin nopo medal niki. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Iya. bisa sambung lagi ya mas ya. Karena apa? Sudah punya anak kan? Sudah. Anak usia berapa sekarang? 15 15 tahun. 16 ya. Laki-laki, 15 nah, perempuan. perempuan. Apalagi anak perempuan kan butuh-butuhnya kasih sayang dari kedua orang tua kan gitu ya. Tapi masih sekolah ya anaknya ya. Iya. Ya, mas, harapan jenengan mas tentang desa Mojokonjot ini seperti apa ke depannya kira-kira? Harapannya ya kepingin dibangun jembatannya, Mas. Hanya pengen jembatan saja. Jembatannya itu diperbaiki, dibantu supaya akses jalannya nih. Nah, ini kan jembatan ini dibangun ini kan poros jalan nih. Ini dulu jalan menuju ke rumah-rumah yang ada di sana. Iya, jalan sampai tembus desa Jorosemo. Kalau di desa sana itu desa apa namanya? Jorosemo. Jorosemo. Iya. Dan ini dulu jalan ke sana. Jalan ke sana, jalan ke Jorosemo, ke Karangasem. Sekarang hanya bisa dilewati motor. Motor bisa, tapi nek mobil jalan tidak bisa. Hmm. Motor masih bisa, motor. Dan itu pun Kaki. musim kemarau ya mas ya. Yang musim Kalau kemarau, kalau musim basah ya ceplok mas. Posisinya. licin banget ya. Iya. Tadi saya Pak Kolik menyampaikan bahwa dulu pernah ada kunjungan dari pihak kecamatan. Katanya mau bantu apa jembatan. Jembatan ya. Itu sampai sekarang belum. Belum Terlaksana. ada. Saya sudah 1 tahun janji-janji doang. Janjinya apa itu dulu? Diberi bantuan besi. Hmm. Sampai sekarang belum ada yang datang bantuan besinya. Sudah 1 tahun. Hanya membantu besi saja. Iya. Kenapa Cara tidak di full jembatan gitu? Padahal anggaran dana desa ada loh untuk bangunan seperti ini. ngene tirosi bejone ngeten ya. Tirosi kan danane niku nek damel bangun cara ngoten nek tiang rumah namung sekawan ngoten kirang mufakat ngoten ya. Karena alasannya hanya ada 4 rumah. 4 rumah. Padahal ini ikut satu dukuhan. Satu dusun ya. Kalau RT jenengan ini satu RT apakah hanya 4 rumah ini? 1 RT 38. 38 rumah toh. 1 RT ya. Kan tidak hanya 4 rumah toh. Tidak. 38 rumah. Jadi alasannya hanya 4 rumah yang tinggal di Iya. sini. Gitu ya. Ya, saya tumut RT 2. Itu alasan yang kayaknya sih kalau menurut saya pribadi kurang apa ya, kurang pas ya. Karena satu RT 38 rumah itu kan bisa di-include-kan di pembangunan di sini. Yes, mungkin mereka masih belum kebuka hatinya, Mas. Dan mudah-mudahan nanti segera bisa apa ya, oh ini wargaku kan gitu ya. Jenengan kan warga Indonesia juga. Enggak ya. Tapi kalau jenengan sendiri sembako bantuan itu dapat? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali kalau Berarti yang dapat sembako. hanya satu rumah aja, Pak Kolik Iya, aja? Pak Kolik cacak saya. Oh, Mas, itu Keluarga, masih iya, Mas. Ini? Mas. Kalau seponaan saya sudah rumah tangga ya enggak pernah dapat. Ponak-ponaan saya kayak adik pun sudah rumah tangga berapa tahun ini. Cara ekonominya sudah di bawah ya. Tapi tidak dapatnya. Pernah nggak datang ke RT, Pak tolong saya didata gini ini Mas? Sudah pernah. Sudah pernah? Sudah bilang ke Pak RT Pak itu nggih cara ngoten mboten sampai ngoten. Cuma tidak tok tapi mboten angsal. Cuma didata saja, Iya. tidak dapat. Pilih-pilih katanya gitu ya. Ini kan benar-benar kampung yang sangat apa ya, bisa dibilang ini kampung kalau menurut saya sih tersepi di dunia. Bahkan tidak pernah
tersentuh bantuan pemerintah lah gitu ya, Iya. atau di anak tirikan ya, kan Iya. gitu ya. Ya kelasnya apa? Lampu nih ya. Iya. Lampu yang besinya itu beli sendiri. Besinya nih beli Tiangnya. sendiri. Tiangnya beli sendiri saya. Kabelnya yang hitam itu beli sendiri. Listrik ini kabelnya di sini beli sendiri. Sendiri ya. Iya, Padahal bayarnya di PLN ya. bayarnya di PLN. Beli sendiri. 1 meteran buat 3 rumah. Iya. Per meter ada semuanya. Tiap rumah Tiap rumah ada meterannya. Jadi tiap rumah itu ada meteran masing-masing. Ya masing-masing. Dan bayar juga di PLN semua. Iya, Tidak nyalur ke warga gitu ya. water. Ada meterannya gitu ya. Iya, Tapi untuk kabel dan lain sebagainya beli sendiri. yang beli sendiri. Kan AC saya ambilnya kan jauh. Nariknya ya. Heeh. Iya, Kalau Mas sendiri sehari-hari kerja sebagai apa Mas? tani. Tani. Berarti ini lahan jenengan ini. Nggih buruh, jangan ngoten kadane jangan cacak. Famili-famili. Nggih famili keluarga, kula sebagian ngerumat. Kalau lahan sendiri punya sawah sendiri ada? Tidak, Nggak ada. tidak punya. Nggak ada. Kalau Mas sendiri masak sendiri. Masak sendiri. Anak nih. Anak saya Oh, sing perawan bunan, sing ini kan yang masih sekolah. masih sekolah Kelas itu berapa? yang masakan Kelas berapa sekarang? 1 SMA. 1 SMA. Jadi sebelum berangkat sekolah masak gitu ya? Iya. Nanti pulang sekolah masak, nyuci Iya. gitu ya? Ya, inilah keluh kesah. Bisa dibilang warga yang tersisih ya dari sentuhan bahkan tidak tersentuh bantuan. Ya, tahu sendiri kan Mas sekarang kayak bantuan itu program-program pemerintah itu kan bolo-boloan. Iya. Sopo sing cedek karo RT, siapa yang dekat sama RT, RW perangkat desa itu ya aku Dapat. boloku kasih kan gitu ya. Iya. Nggak gairan lagi. dapat. Itulah Indonesia. Jadi potretnya seperti ini. Apalagi ini hanya ada 4 rumah dan Iya. aksesnya sangat sulit. Pasti Iya. mungkin nggak kerungu lah kan gitu ya. Enggak benar tidak ditinjau, ditinggali, dilihat keadaannya gimana, warganya tidak dilihat. Sangat terjadi. Cara dilihat ngoten keadaan ekonominya gimana tiap harinya. Mungkin gini Mas, pemerintah menilai oh rumah jenengan ini tembok besar gitu Nggih, mungkin ya. ini rumah tinggalan orang tua. Rumah warisan ya. Rumah warisan dari orang tua. Memang jembatan itu dari dulu ya terbuat dari bambu gitu Mas. Dari bambu, ya. Barangkali dulu pernah ada jembatan permanen terus kena banjir nggak? Belum ada. Memang dari dulu. Belum ada dulu jembatannya dari bambu. Kalau apa tadi biasanya aslinya itu bukan Mojo Kencot kan? Bukan, Tamping Rejo. Samping Rejo ya. Iya. Kalau kecamatannya itu Delanggu ya. Kecamatan Delanggu. Di beberapa video kemarin kan sempat viral juga. Ini desa tersepi di dunia. Ya. Ya, Kalau seperti ini. julukannya itu Jokoncot. Nah, Mojo Koncot. karena jembatan ini kena diot jembatan itu tadi Gitu. mojot jembatan ini jot Jokoncot. Iya, mentul-mentul. Ya betul-betul berayun-ayun ini sehingga Berayun-ayun nih. diencot-encot kan gitu ya. Iya, Jadi encot-encot. Mojo Koncot. Jokoncot. Ya. Oke, yang terakhir Mas, mungkin bisa disampaikan dari pribadi jenengan atau mewakili dari saudara-saudara jenengan yang ada di sini. Harapan yang paling mendalam untuk dari pihak pemerintah atau kedepannya seperti apa? Coba disampaikan Iya, harapan. harapan saya ya moga-moga cepat dibangun lah jembatannya itu. Akses jalan utama. Hanya Itu jembatan hanya saja ya. ya jembatan Hanya saja. jembatan saja. Kalau untuk bantuan-bantuan yang lainnya menyusul lah. Gitu ya. Menyusul Yang penting akses jalannya. akses jalan utama. Oh iya ada lagi nih. Mungkin netizen penasaran. Ini kan desa di terpencil. Ada nggak gangguan-gangguan dari makhluk halus kalau malam atau apa gitu? Ya kalau sudah kelahiran sini ya aman-aman aja. Nggak Sudah ada apa-apa ya, Mas? ya nggak ada apa-apa. Udah dari kecil di sini. Karena orang kota kan Dari biasanya, tanah moyang dia sudah di sini. orang kota kan gitu. Rumah pencil itu biasanya angker atau apa gitu, sering muncul apa gitu. Nggak ada ya sini. Nggak ada. Aman. Aman. Kalau untuk sakit itu sudah memang manusia itu ada sehat ada sakit. Kalau berobat pun ya ke puskesmas juga ya. Iya, puskesmas. Nggak dukun ya. Boten. Berarti masih Puskesmas. modern kan. Nggak pedalaman banget Iya, kan. puskesmas. Oke Mas, terima kasih ya untuk semuanya Pak Kolik dan keluarga di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan warga sini bisa segera terrealisasi dan terlaksana dari pihak pemerintah sendiri, perangkat desa terkait, supaya cepat memperhatikan. Beginilah keadaan yang memang harus diperhatikan, terutama itu akses jalan yang masuk ke sini, jembatannya itu dibangunkan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu, di sebuah desa terpencil ya, namanya julukannya Mojo Kencot ya. Kita sudah berhasil mereview dan berbincang dengan masyarakat sini yang keluh kesahnya seperti itu tadi. Mudah-mudahan segera ada tanggapan dari pihak yang berwenang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.